Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Sehat? Sehat, Sehat, sehat Pak. Ada yang sakit? ada Pak, saya Pak. Oh ya, semangat Yesri, Ananda Desrin ya, walaupun sakit tapi tetap sekolah ya. Kita harus Ya, rajin-rajin belajar, mudah-mudahan Anda yang Desrin cepat sehat. Kita doakan Anda ya. ya Baik, Pak. Nana semuanya, kita sebelum memulai kegiatan ya, kita biasakan dengan mengawali dengan berdoa. Maka Ananda, Elvi, tolong dipimpin teman-temannya baca doa yang ada ini. Silakan Ananda Elvi. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ananda Sudah yang lain Pak? ikuti ya. Ya, Iya. jadi kita berdoa seperti yang dibacakan yang dipimpin Ananda Elvi tadi. Doanya kita baca Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita minta kepada Allah, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Jadi mudah-mudahan Anda semuanya dengan doa yang kita baca tadi ada ilmu yang ditambahkan oleh Allah kepada kita dan kita mendapat pemahaman yang lebih ya Anda semuanya. Ya Nah, Pak. Anda semuanya, Bapak akan bertanya tentang sesuatu yang ada di depan Anda semuanya. Sudahkah kamu bersedekah hari ini? Tapi jangan jawab dulu Anda ya. Eh, Bapak akan tanya satu persatu, sekalian cek kehadiran. Nanti ketika Bapak panggil nama, silakan Anda jawab kiri atau kanan. Ya, kalau kanan berarti Anda sudah bersedekah hari ini, tapi kalau belum jawab kiri ya, Anda. Ya Baik, Pak. Bapak absen ya. Pepi Susanti, hadir Pak. kiri atau kanan? Kanan Pak. Baik, terima kasih. Vioni Sesmita, Hadir, Pak. kiri atau kanan? Kiri, Pak. Destin Yulita. Kanan Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih Nanda ya, sudah hadir semuanya. Jadi ada yang jawab kanan tadi ya, ada yang jawab kiri. Artinya banyak tadi yang jawab kanan, Anda sudah bersedekah hari ini, dan walaupun ada satu dua yang jawab kiri. Tahukah Ananda, kita yang bersedekah ataupun yang berinfak, kata Allah dalam surat Sabah ayat 39, ma anfaqatum min syai'in, apa saja yang kamu infakkan dari segala sesuatu yang kita miliki, fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Fahuwa yukhlifuhu, maka Allah yang akan mengganti, dan Allah lah wa huwa khairur razikin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kira-kira jika Ananda Sofia bersedekah, apakah nanti rezekinya akan berkurang? Tidak Pak. Tidak ya, pasti rezeki kita akan bertambah. Bertambah, Buktinya Allah yang janji ya akan menggantinya. Maka mari kita perbanyak bersedekah dengan kemampuan yang kita miliki. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 261, Allah menjelaskan satu ya butir infak itu perumpamaannya satu butir biji itu tumbuh 10 tangkai ya, 7 tangkai masing-masing menemukan 100. Jadi balasannya bisa sampai 700 kali lipat bagi Allah yang bagi yang Allah kehendaki. Jadi Anda rajin lagi ya berinfak. Bagi yang belum yang jawab kiri tadi, mudah-mudahan di pertemuan kita minggu depan itu sudah jawab kanan. Ya, oke Anda dipahami? Ya Saya. Pak. Ya, baik Ananda, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Siap, Siap Siap ya? Pak. Ya, perhatikan di sebelah kiri, kanan, depan, belakang Anda. Kalau ada sampah, tolong diambil. Meja-meja tolong dirapikan.
Dan perhatikan juga di atas meja Ananda jika ada buku-buku yang tugas-tugas yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran PAI, tolong disimpan dulu. Nah, keluarkan buku PAI-nya, buku catatan, buku paket, ya, dan buku yang lain yang diperlukan. Nah, baik Ananda, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Bapak ingin mereview kembali pelajaran kita minggu kemarin. Apa materi kita minggu kemarin? Siapa yang bisa jawab? Iman kepada malaikat, Pak. Ya, iman kepada malaikat. Bagus, Sofia. Betul ya. Apa itu iman kepada malaikat, Sofia? Percaya dengan sepenuh hati, Pak, bahwa malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk memberikan ilmunya, Pak. Ya, terima kasih. Betul sekali ya. Tentang iman kepada malaikat, kita meyakini bahwasanya ada malaikat yang senantiasa mencatat ya dan amal perbuatan kita. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjut untuk pelajaran kita hari ini, yaitunya tentang cinta tanah air. Nah, kita belajar PAI ya, tapi kita berbicara tentang cinta tanah air. Kira-kira ada kaitannya enggak Anda cinta tanah air ini dengan pelajaran PAI kita? Kalau cinta tanah air nih, kalau tanah air nih biasanya kita pelajaran apa itu? PKN, Pak. PKN ya, atau Iya, pendidikan Pak. Pancasila. Maka Anda di kita Islam itu sudah hadir secara menyeluruh. Anda bahwasanya di setiap sisi-sisi kehidupan itu ada aturan dan dijelaskan dalam Islam. Maka hari ini Anda kita akan bicara tentang makna cinta tanah air dan bagaimana perwujudan cinta tanah air dalam perspektif Islam di surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti juga ada surat Al-Baqarah ayat 126 dan juga hadis riwayat Bukhari juz 3 halaman 23. Itu yang akan kita pahami, pelajari pada hari ini. Baik, Anda sebelum kita bahas tentang materi ayatnya, kita baca dulu ayatnya ya. Salah seorang Ananda Novia Jelita. Silakan dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim Rabbi aj'ali hadza balada aminan wa arzuq ahlah minas tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruh ila adabin nar wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Novia Jelita. Bagus ya bacaan Ananda Novia Jelita. Bacaannya bagus sekali. Cuman ada yang beberapa kesalahan tadi. Salah satunya ada di Robbi Ja'al. Tadi dibaca Robbi Aja'al ya. Nah, mungkin karena Novia Jelitanya dulu di belakang sekali. Jadi kurang nampak barisnya. Ya nanti di depan lagi pindah ya Novia. Biar lebih jelas. Nah seperti itu. Baik, anak-anak semuanya di surat Al-Baqarah yang dibacakan oleh Ananda Novia Jelita itu bicara tentang wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Itunya ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Tahu nih siapa Ibrahim? Ananda Pepi, siapa tuh Ibrahim? Apa Pak? Ya, wa idz qala Ibrahim. Siapa tuh Ibrahim Ananda Pepi? Lai, Pak. Tidak tahu, Ibrahim? Pak. Ya, Ibrahim itu adalah salah satu nabi dan rasul. Maka dalam Al-Quran, ya Ibrahim itu berdoa, Nabi Ibrahim, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa. Artinya Nabi Ibrahim mendoakan negeri yang aman dan sentosa.
Apakah itu menandakan Nabi Ibrahim mencintai tanah airnya? Iya, Pak. Ya, karena dia mendoakan dan tidak hanya itu, warzuqo ahlahu, itu kan berikanlah rezeki kepada para penduduknya, ya kan? Minas samarot man amana minhum billah wal yaumil akhir. Jadi tidak hanya mendoakan negeri yang aman, tapi juga para penduduknya didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk diberikan rezeki. Rezeki. Nah, jadi itu ya Nanda. Ya, Kemudian Pak. ada ayat lain tentang cinta tanah air itu. Ya, ini hadis ya. Ini ada hadis. Hadisnya adalah hadatsana Qutaibah. Ya. Telah ceritakan Qutaibah. Hadatsana Ismail ibnu Ja'far. Telah menceritakan Ismail ibn Ja'far an Humaid dari Humaid an Anas radhiyallahu an dari Anas radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza qadima min safar jika Nabi jika Rasulullah pulang atau hendak datang dari bepergian atau bersafar pulang dari bersafar fanadhara ila juduratil Madinah dan beliau pulang dari bersafar dan nampak kota Madinah, maka beliau mempercepat jalannya. Au doa rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Itunya Rasulullah ini ketika pulang dari safar nampak di kota Madinah, beliau mempercepat jalannya bahkan sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya. Ibaratnya kalau kita sudah hampir masuk ke dalam batas kota, itu kecepatannya ditambah. Nah, itu ya. Kalau pakai kendaraan naik gigi 5 misalnya kan. Nah, ditambah kecepatannya supaya lebih cepat sampai. Semua itu dilakukan oleh Rasulullah sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap kota Madinah atau terhadap tanah air. Maka semuanya dalam Al-Quran tadi dan juga hadis itu dijelaskan bahwa kita diharuskan untuk mencintai tanah air. Baik, anak semuanya, Bapak akan memberikan asesmen pertanyaan kepada Anda. Silakan dijawab ya. Masing-masing keluarkan buku latihan ya. Ada 3 pertanyaan, silakan dijawab dan dikumpulkan. Pertanyaan pertama, apa yang kalian pahami tentang cinta tanah air? Kemudian, mengapa kita perlu mencintai tanah air? Bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai tanah air? Sudah dibuat? Sudah selesai ya? Tolong dikumpulkan Anda. Sudah dikumpulkan? Sudah kumpulkan semua ya? Tidak ada lagi yang tidak mengumpulkan. Baik, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini Anda, kita menggunakan model problem based learning. Problem based learning itu adalah kita pembelajaran berbasis Masalah. ya, berbasis masalah. Baik, Anda, kita lihat ada sebuah video. Anda tolong nih dilihat ya dan dipahami videonya. Bapak akan putarkan. Catat ya informasi-informasi penting di video ini. Buka buku catatannya dan tolong diperhatikan. Tidak ada yang meribut. Baik, kita putar ya. Tulisan ini pastinya udah sering kita suaranya, lihat, Nanda? mulai dari baju, sepatu, tas, Oke, Pak. mainan, sampai barang elektronik. Ya, semua ada label Made in China. Pertanyaannya, kenapa sih ada banyak banget barang yang dibikin di negara itu? Sayangnya ada juga bahaya yang mengancam. Contohnya harga barang dari luar negeri yang murah, yang akhirnya bikin produk lokal kita kalah saing. Dan tentunya aja ujungnya bisa pengaruhin ekonomi negara kita. Padahal barang lokal yang berkualitas sekarang udah banyak juga. Dari baju, gadget terbaru, sampai jam tangan buat dikasihin ke teman kita yang lagi ngaret. Dan kalau... Baik, Mbak Nanda sudah selesai videonya. Dicatat ya, sekarang Bapak bagi kelompok. Kelompok pertama Fitria, Desri, Nurmayanti, Elvi. Kelompok 2 Novia, Desi, Sofia.
Fioni, kemudian kelompok 3 Pepi, Reza, dan Doni. Silakan duduk berkelompok. Nah, Ya, Pak. masing-masing kelompok kita akan bekerja. Ya, kerjanya adalah Ananda per kelompok silakan dijawab, diskusikan dan ditulis di kertas ya, kertas plano tentang 3 pertanyaan ini. Apa yang menyebabkan seorang suka berbelanja barang produksi luar negeri? Diskusikan dulu ya. Nanti tulis di kertas plano dan Anda tampil untuk presentasi. Apa dampaknya jika kita lebih suka berbelanja barang produksi luar negeri dibandingkan produksi dalam negeri? Lalu yang ketiga, apa kaitannya masalah di atas dengan sikap cinta tanah air? Dan yang keempat, bagaimana Al-Quran dan Hadis memberikan contoh untuk mencintai tanah air. Baik, terima kasih. Sudah selesai ya, Ananda, untuk diskusinya. Sekarang tampil lagi kelompok 1 dulu. Silakan dipresentasikan. Cukup di pertanyaan pertama saja. Tolong dijawab. Silakan kelompok 1 perwakilan sebagai juru bicara. Fitria Desrin Umayanti Elvi. Silakan. Jawab pertanyaan yang pertama. Apa yang menyebabkan seseorang suka berbelanja barang produksi luar negeri? Pak, saya Pak. Ya, silakan Elvi. Ya, terima kasih Pak. Dari hasil diskusi kelompok kami terkait pertanyaan nomor 1, apa yang menyebabkan seseorang suka berbelanja barang produksi luar negeri? Itu ada beberapa sebab Pak. Yang pertama itu harganya lebih murah, terus kualitasnya lebih bagus Pak. Ya. Mungkin itu Pak jawaban dari nomor 1. Terima kasih Pak. Terima kasih Elvi, pintar sekali kelompok 1. Betul ya, karena harganya murah-murah. Ya, jadi terkenal ya barang made in China ini itu terkenal lebih murah, maka banyak yang suka berbelanja. Nanda Elvi mungkin juga suka belanja barang luar negeri ya. Ya. Iya Pak, Nah, kadang-kadang Pak. jadi seperti itu ya, karena murah itu dan kualitasnya mungkin sama dengan kualitas dalam negeri. Nah, kelompok 2 lagi, Novia Desi Sofia Fioni, kira-kira apa dampaknya? 1 orang, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Sofia. Dampaknya jika kita lebih suka berbelanja barang produksi luar negeri, mungkin kita akan memperkaya orang yang di luar negeri itu, Pak. Sedangkan di negara kita itu Indonesia tidak kaya, Pak, karena kita suka memberikan uang kita kepada orang lain. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih Sofia, pintar sekali kelompok 2. Dan memang karena jika lebih banyak kita beli produk luar, ya produk luar itu orang-orangnya lebih kaya-kaya. Kita produk dalam negeri jadi tidak laku ya Sofia. Terima kasih atas perhatian Anda, atas presentasinya. Jadi cinta tanah air itu suatu rasa cinta ya, rasa sayang, peduli, bangga, dan loyal pada setiap individu terhadap daerah atau negaranya. Jadi yang dia bangga itu bukan hanya bangga dengan negaranya, tapi juga bangga dengan produk-produk dalam negeri. Nah, seperti itu ya, Ananda. Kemudian juga dalam Al-Quran tadi juga kita sampaikan bahwasanya Nabi Ibrahim saja itu berdoa untuk kebaikan negerinya. Maka kita juga harus banyak-banyak berdoa dan berbuat terkait dengan negeri kita. Nah, salah satu apa yang bisa kita lakukan Ananda Pepi terhadap negeri kita, itunya membeli produk dalam negeri. Ya, luar biasa Pepi, pintar sekali. Ya. Jadi seperti itu Ananda ya. Ya, Nah, Pak. di sini juga Rasulullah ketika melihat negerinya, ya dia bersegera. Artinya kalau ada panggilan tugas negara, Ananda harus siap. Ya, nanti ada yang tes P3K lulus ya, ditempatkan di tempat yang agak jauh misalnya. Siap ya Ananda, bukti Iya, cinta Pak. kepada negerinya. Ya, baik, terima kasih Ananda. Materi kita itu ya sudah dapat kita simpulkan bahwasanya cinta tanah air itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kita juga diharapkan memiliki sikap cinta tanah air. Mudah-mudahan negara kita Indonesia itu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, baik Ananda, semuanya tugas kita ini tugas pribadi lagi ya. Ananda silakan nanti dibuat sebuah produk yaitunya semacam edukasi atau ajakan untuk mencintai tanah air. Nah, promosi ya.
kita iklankan untuk mencintai tanah air. Nah, Ananda bisa buatnya dalam bentuk infografis, dalam bentuk poster, mau buat video ya, untuk iklan ya, dan drama dan sebagainya. Boleh ya Ananda buat, kita kumpulkan minggu depan. Ya, seperti itu. Ya, Pak. Nah, baik, terima kasih Ananda. Itu pelajaran kita hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan Ananda untuk belajar kita hari ini? Ada 9 emoticon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, silakan disebutkan angka. Novia Jelita, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Sebutkan dalam bentuk angka 1 sampai 9. 2. Novia tidur, Pak. Pintar. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda senang ya belajar kita hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Mari kita sama-sama akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih alamin. Anda ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.